Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan mekanisme atau tata cara untuk teman-teman jika ada niat untuk menebus right issue. Seperti apa mekanismenya dan bagaimana cara-caranya, berikut penjelasannya. Oke, baik, kita bisa langsung masuk ke dalam penjelasan. Jadi di minggu lalu kita sempat menginformasikan bagaimana sih tata cara ataupun mekanisme dalam kita melakukan penebusan right issue. Di Instagram Republik Investor, kalau teman-teman lihat, kita pernah nge-share ya, ini di beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari lalu ya, kita menjelaskan bagaimana cara menebus BackR. Nah, cuman di video kali ini saya akan coba menjelaskan dan coba mempraktekkan ya bagaimana sih cara-caranya atau bagaimana cara kita mengisinya. Nanti saya akan coba jelaskan, sekaligus kita praktekkan untuk isi di kolom emailnya. Nah, sebenarnya cukup mudah, teman-teman tinggal mengirimkan email ke carecenter@mandirisek.co.id, terutama untuk teman-teman yang sudah menjadi nasabah Mandiri Sekuritas, tinggal mengikuti saja langkah-langkah seperti ini. Jika memang di antara kalian ada yang memiliki sistem trading dari sekuritas lain, silakan saja mungkin tinggal menyesuaikan saja ya, bisa menelpon call centernya atau meminta email dari care centernya dari masing-masing sekuritas, atau ada juga sekuritas yang memudahkan itu pengisiannya nggak perlu lagi melalui email, tapi bisa juga melalui sistem. Nah, cuman di video kali ini saya akan coba menjelaskan mekanismenya dengan menggunakan versinya Mandiri Sekuritas. Jadi kita hanya perlu mengirimkan email ke carecenter@mandirisek.co.id. Kita coba praktekkan saja. Di sini kita tulis carecenter@mandirisek.co.id. Lalu subjeknya di sini teman-teman bisa lihat ya untuk instruksi pelaksanaan penebusan BackR ya. Instruksi penebusan BackR misalkan. Kalau seandainya teman-teman memiliki saham lain ya yang ingin ditebus, ya tinggal disesuaikan saja. Misalkan waktu beberapa bulan lalu ya ada Medco R. Nah, silakan saja diisi. Jadi ini berlaku untuk semua reg issue ya, tidak hanya BEX, tidak hanya Medco. Kalau ada reg issue di saham yang lain, silakan saja tinggal disesuaikan. Nah, untuk berikutnya kita tinggal mengisi nama, kode nasabah kita, kode efeknya, dan jumlah penebusannya. Sekarang kita input, kita tinggal isi saja nama kita, misalkan saya contohkan Bima, lalu kode nasabah. Kode nasabah itu yang depannya huruf M ya, misalkan M 12345. Lalu tinggal ditulis lagi kode efeknya dulu, baru jumlah lembarnya. Kode efeknya misalkan Medco R. Nah, lalu kita tinggal isi jumlah penebusannya. Nah, jumlah penebusan ini kalau bisa memang dalam satuannya lembar ya. Karena memang dalam reg issue ini yang diperhitungkan itu satuannya dalam jumlah lembar. Jadi kita menyesuaikan saja. Misalkan kita punya 1.500 lembar. Nah, tulis saja seperti ini. Jadi jelas gitu. Nah, setelah seperti itu, di sini teman-teman harus memperhatikan ya. Ketika kita sudah menyelesai diisi, kita pastikan dulu di sini ada beberapa ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan. Ketentuan instruksi pelaksanaan sebagai berikut. Jadi, instruksinya kalau untuk BackR ya, itu terakhir itu pada tanggal 3 Januari. Jadi kalau seandainya teman-teman mau coba input hari ini, atau sebenarnya di hari bursa terakhir ya di tanggal 4, kalau kita lihat informasi dari BEX-nya itu paling terakhir itu tanggal 4. Jadi kalau teman-teman mau coba input di tanggal 4 ya sebelum sesi 1 selesai. Kenapa harus sesi 1? Karena reg issue ini kan terbatas ya, jatuh temponya itu T+0. Jadi teman-teman harus sudah mengirimkan email kalau bisa itu di tanggal 4 sebelum jam 12. Kalau bisa sih sebelum setengah 12 ya perdagangan kita, sebelum setengah 12. Jadi kalau bisa ya jam 10 paling telat atau jam 11 siang. Nah, itu paling telat untuk coba melakukan penebusan BackR. Lalu di sini ada lagi beberapa informasi ya. Nah, ini terkait tadi untuk jamnya, kalau bisa memang sebelum pukul 12 atau biar lebih aman lagi sebelum jam perdagangan tutup ya di jam setengah 12 siang. Kalau kita tidak mengikuti instruksi ini takutnya nanti malah hangus untuk reg issue kita. Lalu yang poin penting adalah yang perlu kita perhatikan, dananya itu harus tersedia ya di RDN ataupun di MTBI kita pada saat kita melakukan penebusan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan instruksi penebusan
itu dana kita harus sudah ready di posisi T plus 0. Artinya bukan dari penjualan saham ya. Kalau kita jual saham kan dananya baru akan kita terima 2 hari kemudian T plus 2. Sedangkan kalau reg issue ini dananya harus benar-benar sudah ready di hari ini. Entah itu dengan cara kita deposit dana atau kita sudah menjualnya 2 hari yang lalu sehingga dananya sudah masuk di posisi T plus 0 di portofolio kita. Nah, kalau seandainya kita sudah meyakinkan dananya sudah masuk, lalu kita tinggal input saja beberapa instruksi penebusan yang seperti di Instagram ataupun seperti yang saya contohkan di email ini. Cukup seperti ini, teman-teman tinggal melakukan kirim saja. Jadi seperti itu, nanti tinggal menunggu informasi ataupun tinggal menunggu balasan konfirmasi dari care center. Nah, kalau seandainya penembusannya sudah selesai, seharusnya di besoknya atau di periode pelaksanaan pembagian right issue-nya, itu nanti kita langsung dapat posisi saham BEX-nya atau posisi saham Medco-nya ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan di setiap saham yang kita punya terkait dengan right issue. Kalau seandainya teman-teman saat ini masih punya BEX R dan ternyata belum laku dijual, silakan bisa memilih opsi untuk melakukan penembusan ya. Ya dalam hal ini untuk menjaga biar BXR-nya nggak hangus ya. Jadi kan sayang, wah sayang nih kalau BXR-nya hangus. Ya udah deh, karena jumlahnya juga nggak terlalu besar misalkan, atau kita juga memiliki dana yang cukup, silakan saja dilakukan penembusan untuk BXR-nya. Semoga di video kali ini teman-teman bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga teman-teman bisa coba memikirkan kembali kira-kira BEX-R yang kita punya ini mau ditebus atau tidak, karena kalau tidak ditebus kan nantinya bisa hangus ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman, dan semoga saja kalau ternyata memang ditebus BEX-R-nya, setelah itu saham BEX-nya bisa kembali menguat lagi. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.